Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas materi yang menarik nih dari Anda. Ada rekaman khotbah ya dari GBI Ebenezer bulan Mei lalu. Plus catatannya, temanya jangkar. Betul sekali. Tema yang relevan banget kayaknya. Nah, misi kita nih, kita mau gali dari materi ini. Gimana caranya mengingat kebaikan atau pertolongan di masa lalu itu bisa jadi kayak jangkar yang kuat gitu. Terutama biar kita nggak jadi sombong gitu kalau pas lagi sukses. Iya. Dan ini kan isu yang sering terjadi ya. Kita cenderung lupa gitu asal-usul kita atau siapa yang bantu pas kita udah katakanlah berhasil. Dan kelupaan ini, nah menurut sumber ini, itu bisa bahaya banget. Oke. Mari kita bedah nih. Di awal materi itu ada contoh yang cukup mencolok ya, Michael Jackson. Suksesnya kan luar biasa, tapi secara pribadi dia kayaknya bergumul hebat sama citra dirinya. Itu dysmorphobia ya namanya. Iya, betul. Dysmorphobia. Ini jadi semacam pengingat ya bahwa sukses di luar itu nggak selalu berarti damai di dalam. Bener banget. Dan ini nyambung langsung ke peringatan utama di materi ini soal bahaya tinggi hati. Itu istilah dari Ulangan 8 ayat 14, sikap yang merasa, wah saya udah bisa sendiri nih, nggak butuh bantuan lagi. Dalam konteks khotbahnya ya bantuan Tuhan. Oke. Pas sudah nyaman, udah berhasil gitu ya. Persis. Dan sikap kayak gini yang dianggap, wah ini awal kejatuhan nih. Ada juga kutipan dari Amsal ya, Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran. Terus disebut juga contoh-contoh yang lebih modern, mungkin kayak Carl Lentz atau Kanye West gitu. Iya, nama-nama itu disebut. Apa cuma soal pamer harta gitu? Nah, itu dia poin bagus. Dijelasin di materinya, kesombongan tuh bukan cuma soal materi atau pamer. Lebih ke sikap hati, sikap batin yang bilang, wah ini semua hasil kerja keras gue sendiri. Lupa sama sumber kekuatannya. Oh, oke. Di Ulangan 8 ayat ke-17-18 itu kan spesifik banget diingetin. Jangan sampai kita mikir, ini karena kekuatan tangan gue makanya gue kaya. Tapi harus selalu ingat siapa yang kasih kekuatan itu. Nah, disitulah konsep jangkar ini masuk sebagai solusi ya. Tepat sekali. Jadi gagasan utamanya tuh pentingnya mengingat. Mengingat perbuatan keajaiban masa lalu kayak di Mazmur 77 itu. Iya, Mazmur 77 ayat 12-13. Ingatan ini yang jadi jangkar iman. Menarik ya, memori itu bukan cuma nyimpen data, tapi bisa jadi alat navigasi kita. Betul. Mengingat di sini tuh aktif ya, bukan cuma nostalgia pasif gitu. Ini kayak strategi biar kita tetap rendah hati pas sukses, tapi juga jadi sumber kekuatan pas lagi ada badai kehidupan. Jaga kita tetap napak tanah gitu. Oke. Terus gimana cara praktisnya buat mengingat ini? Menurut materinya ada dua hal kayaknya ya. Ya, ada dua yang utama ditekankan. Pertama, lewat ibadah yang setia. Ibadah yang setia, gimana tuh maksudnya? Ya, konsep ibadah dari kata Ibrani abad itu dijelasin bukan cuma rutinitas mingguan aja, tapi lebih ke sikap aktif, sikap merendahkan diri, mengakui ada yang lebih besar, terus kita proklamasikan kalau dia pusat hidup kita, bukan diri kita sendiri. Ada rujukan ke Roma 12 ayat 1 juga. Semacam deklarasi fokus gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, terus ada data menarik juga yang dikutip. Oh ya, data apa tuh? Dari Barna Group, Pew Research, bahkan FBI di Amerika. Materi ini mengaitkan data penurunan partisipasi ibadah atau keagamaan di sana dengan naiknya beberapa masalah sosial, kayak kekerasan. Wah, menarik. Jadi kayak ilustrasi dampak kolektif gitu ya, kalau masyarakat lupa sama pusat yang lebih tinggi? Iya, itu interpretasi yang diberikan dalam materi ini. Nah, selain ibadah yang sifatnya vertikal tadi, cara kedua ini lebih personal dan konkret. Apa tuh? Bikin batu peringatan atau Ebenezer. Itu dari 1 Samuel 7 ayat 12. Oh, Ebenezer. Jadi kayak bikin tanda pengingat fisik gitu ya? Persis. Contoh atlet tadi seru banget sih. Cristiano Ronaldo sama sepatu pertamanya, Michael Jordan sama celana tanding lamanya. Atau Manny Pacquiao ya, celana tinju pertamanya. Iya, itu kan mereka pakai sebagai pengingat perjuangan awal mereka kan, biar nggak lupa diri. Betul. Itu contoh sekulernya. Nah, untuk aplikasi rohaninya buat Anda nih, idenya bisa macam-macam. Bisa bikin jurnal doa, nyatet doa yang dijawab, atau simpen ayat Alkitab yang menguatkan pas lagi susah. Atau nulis kesaksian pribadi. Kayak kesaksian Aprilia yang disebut di materi itu ya, yang soal TikTok sama mimpi pas lagi depresi itu. Iya, itu contoh nyata banget gimana pengalaman unik bisa jadi batu peringatan
yang kasih harapan baru. Jadi bisa juga barang simbolis, atau mungkin tempat yang bermakna, atau lagu, foto gitu ya? Bisa banget. Apa aja yang bisa memicu ingatan positif itu. Disebut juga riset psikologi soal manfaat mengenang hal positif buat ketahanan emosi kita. Kesaksian lain kayak dari Yulianto dan Leni itu juga kayaknya nekenin pentingnya ingat pertolongan yang spesifik ya, bukan cuma umum aja. Iya, gekal pengalaman pribadi itu yang bikin jangkarnya kuat. Jadi bukan cuma teori, tapi pengalaman nyata. Oke, jadi kalau dirangkum nih intinya pengalaman kita sama kebaikan, sama pertolongan di masa lalu itu punya kekuatan ya? Betul, bisa jadi jangkar yang kokoh banget. Biar kita tetap rendah hati pas lagi naik, dan tetap kuat pas lagi ya diterpa badai. Nah, itu dia. Dan 2 cara praktis buat melihara jangkar itu tadi. Ibadah yang konsisten, Sebagai ekspresi kerendahan hati. dan bikin bato peringatan pribadi. Pengingat yang nyata, yang bisa dipegang atau dilihat. Oke. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan renungan juga ya buat Anda yang lagi dengerin. Iya, coba pikirin deh. Ada nggak ya batu peringatan yang mungkin udah Anda punya tapi nggak sadar? Atau mungkin ada langkah kecil apa gitu yang bisa Anda lakuin hari ini buat ya memperkuat jangkar pribadi Anda itu?